Di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara tangis pecah di malam yang hening. Aisyah, seorang wanita berusia 28 tahun, baru saja mengakui rahasianya yang paling dalam kepada orang tuanya. Dia mencintai perempuan. Ayahnya, seorang pensiunan guru, memeluknya erat, sementara ibunya menangis bahagia, mengatakan bahwa cinta mereka tak akan pernah berubah. Tapi itu hanyalah awal dari badai yang akan datang. Aisyah tumbuh di keluarga tradisional Jawa yang ketat dengan nilai-nilai agama dan adat istiadat. Sejak kecil, dia merasa berbeda. Saat teman-temannya membicarakan cowok idaman, Aisyah justru diam-diam mengagumi kelembutan dan kekuatan perempuan di sekitarnya. Di sekolah, dia bertemu dengan Rina, seorang gadis tomboy yang membuat hatinya berdegup kencang. Mereka berteman dekat, tapi Aisyah menyembunyikan perasaannya, takut dicap aneh oleh masyarakat yang masih melihat orientasi seksual non-heteroseksual sebagai tabu. Ketika kuliah di Universitas Indonesia, Aisyah akhirnya berani mengeksplorasi identitasnya. Dia bergabung dengan komunitas online rahasia untuk perempuan lesbian di Indonesia, di mana dia belajar bahwa dia bukanlah satu-satunya yang berjuang. Tapi tekanan dari keluarga semakin besar. Kakak laki-lakinya, Budi, yang sudah menikah dan punya anak, sering menanyakan kapan Aisyah akan punya pacar. Adik perempuannya, Citra, yang lebih muda, malah sering bergurau tentang perjodohan dengan anak tetangga. Aisyah merasa seperti hidup dalam penjara emosional, di mana setiap hari adalah perjuangan antara keinginan hati dan ekspektasi sosial. Malam itu, setelah coming out, Aisyah merasa bebas untuk pertama kalinya. Orang tuanya, meski awalnya terkejut, memilih untuk mendukungnya. Ayahnya bilang, "Kita keluarga, Aisyah. Cinta tak kenal batas." Ibu menambahkan, "Kita akan hadapi ini bersama." Mereka bahkan mulai belajar tentang isu dari buku dan internet, meski dengan hati-hati agar tak diketahui tetangga. Aisyah merasa seperti mimpi yang menjadi nyata. Tapi di balik itu, dia tahu bahwa masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang ambigu dan stigma yang kuat, bisa menjadi musuh terbesar. Beberapa bulan kemudian, Aisyah bertemu kembali dengan Rina di sebuah acara seni di Jakarta. Rina, yang sekarang bekerja sebagai desainer grafis, juga telah coming out ke keluarganya, tapi dengan hasil yang berbeda, dia diusir dari rumah. Mereka mulai menjalin hubungan, saling mendukung di tengah kesulitan. Aisyah memperkenalkan Rina ke orang tuanya secara diam-diam, dan meski tegang, pertemuan itu berjalan lancar. Ayah dan ibu Aisyah mulai menerima Rina sebagai bagian dari keluarga, meski mereka masih khawatir tentang masa depan. "Kalian harus hati-hati," kata ayahnya. "Masyarakat belum siap." Tapi kebahagiaan itu rapuh. Suatu hari, Budi secara tak sengaja mendengar percakapan Aisyah dan Rina di telepon. Dia marah besar, menuduh Aisyah merusak nama keluarga. "Kamu gila. Ini dosa besar. Bagaimana kalau tetangga tahu?" teriaknya. Aisyah mencoba menjelaskan, tapi Budi tak mau mendengar. Dia mengancam akan memberitahu seluruh keluarga besar jika Aisyah tak berubah. Citra, yang mendengar pertengkaran itu, justru bingung dan takut. Dia mencintai kakaknya, tapi nilai-nilai yang dia pelajari di sekolah dan masjid membuatnya ragu. "Kenapa harus begini, Kak?" tanyanya dengan air mata. Aisyah merasa dunia runtuh. Innernya semakin dalam, apakah dia harus mengorbankan cintanya demi keluarga, atau bertahan dan menghadapi konsekuensi? Dia mulai meragukan keputusannya coming out, meski orang tuanya tetap mendukung. Malam-malamnya diisi dengan insomnia, memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia sering menolak perempuan seperti dia, dengan cerita-cerita tentang diskriminasi di tempat kerja, kekerasan, bahkan konversi paksa. Tapi Rina memberinya kekuatan. "Kita kuat bersama," katanya.
Perlahan, Aisyah mencoba mendamaikan keluarganya. Dia mengajak Budi bicara empat mata, menceritakan perjuangannya sejak kecil. Budi, meski masih marah, mulai melunak sedikit. Aku takut kehilanganmu, akunya. Tapi Citra lebih sulit. Dia mulai menjauh, terpengaruh oleh teman-temannya yang homofobik. Aisyah merasa seperti sedang berperang di ront rumah sendiri. Setiap hari adalah pilihan, diam atau bertarung. Tahun berganti dan orang tua Aisyah semakin tua. Ayahnya sakit jantung, ibunya diabetes. Aisyah dan Rina pindah ke apartemen kecil di Jakarta, tapi tetap sering pulang. Dukungan orang tua menjadi pondasi mereka. Tapi tragedi datang tiba-tiba, kecelakaan mobil merenggut nyawa ayah dan ibu Aisyah dalam sekejap. Aisyah hancur. Di pemakaman, dia berdiri di samping Rina, tapi Budi dan Citra meminta Rina menjauh, ini urusan keluarga. Aisyah merasa seperti ditusuk dari belakang. Setelah pemakaman, konflik meledak. Budi sebagai anak sulung mengambil alih urusan warisan. Dia bilang Aisyah tak berhak atas apapun karena gaya hidupnya yang menyimpang. Citra setuju, terpengaruh oleh saudara-saudara lain. Aisyah protes, tapi mereka mengabaikannya. Kamu sudah memilih jalanmu, kata Budi dingin. Aisyah merasa dikhianati, kehilangan bukan hanya orang tua, tapi juga saudaranya. Aisyah duduk sendirian di kamar lama rumah orang tuanya, memandang oto keluarga yang pudar. Air matanya menetes, mengingat betapa hangatnya pelukan ayah setelah coming out. Tapi sekarang, setelah mereka tiada, Budi dan Citra seperti monster yang haus kekuasaan. Mereka mulai mengubah surat wasiat, mengklaim bahwa Aisyah tak layak karena orientasinya. Aisyah merasa seperti sedang jatuh ke jurang tanpa dasar, di mana cinta keluarga berubah menjadi racun. Pagi itu, Aisyah pergi ke pengacara keluarga. Ini tak adil, katanya. Pengacara, seorang pria paruh baya, menggelengkan kepala. Di Indonesia, warisan sering dipengaruhi adat dan agama. Kalau saudara Anda menentang, ini bisa rumit. Aisyah marah. Bagaimana bisa identitasnya menjadi alasan untuk dicabut hak? Dia pulang ke apartemen, di mana Rina menunggu dengan secangkir teh hangat. Kita lawan mereka, kata Rina tegas. Tapi Aisyah ragu. Apakah layak bertarung demi harta yang mungkin menghancurkan sisa ikatan keluarga? Budi menelepon malam itu. Kamu mundur saja, Aisyah. Kami tak mau nama keluarga tercoreng. Aisyah menjawab dengan suara gemetar, ini bukan soal nama, Kak. Ini soal keadilan. Percakapan berakhir dengan pertengkaran hebat. Citra, yang mendengar, mengirim pesan, Kak, aku sayang kamu, tapi ini salah. Aisyah merasa sakit hati. Adik yang dulu dia lindungi sekarang menikam dari belakang. Moral membelenggu, apakah dia egois karena mempertahankan cintanya, atau saudaranya yang buta oleh prasangka. Di tempat kerja, Aisyah yang bekerja sebagai editor di sebuah majalah, mulai merasakan dampaknya. Rekan kerjanya mulai bergosip setelah Budi secara tak sengaja membocorkan rahasianya ke teman lama. Bosnya memanggil, Aisyah, ini sensitif. Kami tak mau kontroversi. Aisyah merasa terpojok. Masyarakat Indonesia, dengan atwa MUI tentang sebagai penyimpangan, membuatnya seperti buronan di negerinya sendiri. Dia mulai mencari dukungan dari komunitas LGBT di Jakarta, menghadiri pertemuan rahasia di KAI tersembunyi. Di sana, dia bertemu perempuan lain dengan cerita serupa, diusir keluarga, kehilangan pekerjaan. Rina yang lebih berani mendorong Aisyah untuk berjuang. Kita tak bisa diam selamanya. Mereka mulai merencanakan gugatan hukum, meski tahu risikonya tinggi. Di malam-malam gelap, Aisyah bergumul dengan inner conflict, takut kehilangan segalanya, tapi juga marah atas ketidakadilan.
Suatu hari, Citra datang ke apartemen secara diam-diam. "Kak, aku bingung," katanya. Mereka berbicara panjang, Aisyah menceritakan perjuangannya. Citra menangis, "Aku takut kalau orang tahu." Aisyah memeluknya, "Takut itu wajar, tapi cinta seharusnya lebih kuat." Tapi Budi tak berubah. Dia mengumpulkan keluarga besar, menceritakan penyimpangan Aisyah untuk mendapat dukungan. Paman dan bibi setuju, mengatakan itu melawan adat Jawa. Aisyah merasa seperti sedang diadili oleh masyarakat. Dia mulai mengalami depresi, tidur tak nyenyak, nafsu makan hilang. "Rina khawatir, kamu harus kuat, sayang." Tapi Aisyah bertanya-tanya, apakah ini harga yang harus dibayar untuk menjadi diri sendiri? Persidangan warisan dimulai. Di pengadilan Jakarta, Aisyah berdiri dengan pengacaranya, menghadapi Budi dan Citra. Saksi-saksi dipanggil, termasuk tetangga yang tahu tentang hubungan Aisyah. Hakim, seorang pria konservatif, tampak skeptis. "Ini soal moral keluarga," katanya. Aisyah merasa hancur, tapi dia bersaksi dengan suara tegas, "Saya dicintai orang tua saya apa adanya. Ini bukan penyimpangan, ini identitas saya." Ruangan hening, tapi Budi tersenyum sinis. Setelah sidang, Aisyah bertemu Rina di luar. "Kita hampir kalah," katanya. Rina memeluknya, "Tapi kita punya satu sama lain." Malam itu, Aisyah memutuskan untuk bertemu Budi secara pribadi. Di sebuah warung kopi, mereka duduk berhadapan. "Kenapa kamu benci aku, Kak?" tanya Aisyah. Budi diam lama, lalu bilang, "Aku takut anak-anakku terpengaruh." "Dan nama keluarga?" Aisyah menjawab, "Nama keluarga adalah cinta, bukan prasangka." Percakapan itu membuka luka lama, tapi tak menyelesaikan apa-apa. Citra mulai goyah. Dia menelepon Aisyah, "Kak, aku baca artikel tentang LGBTQ. Mungkin aku salah." Aisyah senang, tapi hati-hati. Ini bisa jadi jebakan. Sementara itu, tekanan sosial meningkat. Teman-teman Aisyah menjauh, media sosial penuh hujatan setelah rumor menyebar. Aisyah merasa seperti hidup dalam neraka, di mana setiap pilihan membawa konsekuensi. Apakah dia harus menyerah demi kedamaian, atau bertarung sampai akhir? Sidang kedua berlangsung tegang. Pengacara Aisyah menyajikan bukti surat wasiat asli, di mana orang tua secara jelas membagi warisan merata. Tapi Budi membawa saksi dari ulama lokal, yang menyatakan bahwa orientasi seperti itu melawan norma masyarakat. Aisyah merasa seperti sedang dihakimi bukan atas hak, tapi atas siapa dirinya. Di bangku penonton, Rina memegang tangannya erat, tapi Citra duduk di sisi Budi, wajahnya penuh konflik. Setelah sidang, Aisyah runtuh di kamar mandi, menangis sendirian. "Kenapa harus begini?" gumamnya. Malam itu, di apartemen, Rina mencoba menghibur. "Kita bisa pindah ke Bali, mulai baru." Tapi Aisyah tak mau lari. "Ini negeriku, Rina. Aku harus lawan." Inner conflict-nya memuncak, loyalitas pada keluarga, kebebasan diri. Dia mulai mencari bantuan dari NGO di Indonesia, seperti Arus Pelangi, yang memberikan nasihat hukum dan dukungan psikologis. Di sana, dia bertemu perempuan lain yang kehilangan segalanya karena coming out. Cerita mereka memberi kekuatan, tapi juga ketakutan. Budi, sementara itu, semakin agresi. Dia mengirim pesan ancaman, "Mundur, atau aku buka semuanya ke publik." Aisyah takut, tapi marah. Dia balas, "Lakukan saja, Kak. Aku tak takut lagi." Tapi dalam hati, dia gemetar. Masyarakat Indonesia, dengan kasus-kasus penggerebekan dan diskriminasi, membuatnya was-was. Citra datang lagi, kali ini dengan air mata. "Kak, Budi paksa aku setuju. Aku tak mau kehilanganmu." Aisyah memeluknya, "Kita bisa bersama lawan dia."
Citra ragu tapi janji akan coba. Konflik memuncak saat keluarga besar berkumpul di rumah lama. Budi memimpin diskusi, menuduh Aisyah egois. Dia pilih orang luar daripada keluarga, serunya. Aisyah berdiri, Rina bukan orang luar. Dia bagian dari hidupku. Debat memanas, paman memihak Budi, bibi menangis. Citra akhirnya bicara, Kak Aisyah benar. Orang tua kita terima dia. Ruangan kaget, Budi marah. Kamu khianati aku. Citra menjawab, tidak Kak. Aku pilih kebenaran. Setelah pertemuan, Aisyah merasa harapan muncul. Tapi Budi tak menyerah. Dia hubungi media lokal, bocorkan cerita. Besoknya, headline muncul, sengketa warisan karena orientasi seksual. Aisyah panik, telepon berdering dari rekan kerja dan teman. Bosnya bilang, ambil cuti dulu. Rina marah, ini terlalu jauh. Aisyah merasa hancur, tapi ini memicu kebangkitan. Dia hubungi jurnalis Progresi, ceritakan sisinya. Artikel kontra muncul, mendukung Haklut. Masyarakat terbagi. Di media sosial, dukungan dan hujatan bercampur. Aisyah dapat pesan ancaman, tapi juga pesan semangat dari komunitas. Innernya, dia bertanya, apakah ini worth it? Harga yang dibayar, kehilangan privasi, keamanan. Tapi dia lihat perubahan di Citra, yang sekarang berdiri di sisinya. Mereka bertiga, Aisyah, Rina, Citra, mulai rencanakan strategi. Kita tak bisa kalah, kata Citra. Sidang ketiga datang. Hakim mendengar saksi baru dari Ngo, yang jelaskan bahwa diskriminasi atas orientasi ilegal. Budi terpojok, tapi tetap keras. Di akhir, hakim tunda putusan. Aisyah pulang lelah, tapi optimis. Malam itu, Budi datang tiba-tiba. Aku salah, katanya pelan. Aisyah kaget. Budi cerita, aku takut kehilangan kontrol setelah orang tua pergi. Mereka bicara lama, luka mulai sembuh. Tapi apakah terlambat? Putusan sidang akhirnya datang, hakim putuskan warisan dibagi merata, tak ada diskriminasi. Aisyah menangis bahagia, memeluk Rina dan Citra. Budi diam, tapi tak protes. Setelah itu, dia mendekat, Ma, Aisyah. Mereka berpelukan, meski rapuh. Tapi kemenangan ini pahit. Media terus sorot, membuat Aisyah kehilangan pekerjaan. Kami tak mau kontroversi, kata bos. Aisyah merasa seperti menang perang tapi kalah damai. Hidup pasca sidang tak mudah. Aisyah dan Rina pindah ke Bandung, cari pekerjaan baru. Citra sering kunjungi, hubungan mereka membaik. Tapi Budi masih jauh, meski mulai terima. Aisyah bergumul dengan trauma, pengkhianatan saudara, tekanan sosial. Dia mulai terapi, belajar makan diri dan orang lain. Ini perjalanan panjang, kata terapis. Aisyah setuju, tapi bangga atas pilihannya. Di Bandung, Aisyah gabung komunitas Senilgt, di mana dia tulis ceritanya. Buku pertamanya tentang perjuangan lesbian di Indonesia, laris. Tapi ini bawa risiko, ancaman dari kelompok konservatif. Rina khawatir, hati-hati, sayang. Aisyah jawab, aku tak bisa diam lagi. Konflik innernya berubah, dari takut jadi berani. Dia lihat perubahan masyarakat, meski lambat. Citra sekarang kuliah, jadi advokat hak perempuan. Terima kasih, Kak. Kamu inspirasiku. Aisyah senang, tapi ingat harga, kehilangan orang tua, hampir kehilangan saudara. Budi akhirnya datang ke Bandung, bawa keluarganya. Aku ingin perkenalkan Rina ke anak-anak. Pertemuan awkward, tapi langkah maju. Aisyah merasa keluarga pulih, meski tak sempurna. Tapi badai belum berakhir. Suatu hari, demo anti-LGBT di Jakarta pecah, sebut nama Aisyah sebagai contoh buruk.
Dia dapat ancaman online, rumah mereka diganggu. Rina panik, kita harus lapor polisi. Aisyah ragu, tahu sistem sering bias. Mereka pilih diam, tapi ini uji ketahanan. Aisyah bertanya-tanya, apakah kebenaran selalu menang atau hanya sementara? Di puncak, Aisyah diundang bicara di konferensi hak manusia. Di panggung, dia cerita perjuangannya, coming out, dukungan orang tua, pengkhianatan saudara, kemenangan hukum. Audiens tepuk tangan, tapi di luar, protes. Aisyah merasa seperti pahlawan dan korban sekaligus. Pulang, dia peluk Rina, terima kasih atas semuanya. Rina jawab, kita bersama selamanya. Tahun-tahun berlalu, Aisyah sekarang 35 tahun, hidup tenang di Bandung dengan Rina. Bukunya jadi inspirasi bagi banyak perempuan lesbian di Indonesia. Citra menikah, tapi tetap dukung kakaknya. Budi, meski jarang bertemu, kirim pesan ulang tahun. Keluarga pulih, meski bekas luka tetap. Aisyah renungkan perjalanan, dari hoax coming out yang mengejutkan, ke pengkhianatan pasca kematian orang tua, sampai kebangkitan. Tapi masyarakat masih keras. Undang-undang anti-LGBTQ disulkan, membuat Aisyah aktif kampanye. Dia lihat perubahan, lebih banyak keluarga terima anak mereka, komunitas tumbuh. Tapi harganya mahal, teman hilang, kesehatan mental terganggu. Aisyah bertanya pada diri, apakah semua ini benar? Di akhir, Aisyah duduk di teras, memandang matahari terbenam. Dia ingat kata ayah, cinta tak kenal batas. Tapi realita bilang lain. Apakah coming out selalu membawa kebahagiaan, atau kadang justru kehancuran? Apakah keputusan Aisyah untuk bertarung benar, atau seharusnya dia diam demi keluarga?